kita satukan hati, kita akan berdoa. Nanti Ibu Nini Hasan akan berdoa buat kita. Terima Mari, kasih. bisa Ya, Bu. Ya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami boleh beribadah lewat Zoom ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu menyertai kami semua. Kami juga berdoa untuk Pak Fernando yang sudah membawa si pujian Tuhan, memimpin pujian. Kiranya Engkau berkati Pak Nando dan keluarganya. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan Bu Hesti. Biar kiranya Engkau sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga suara kita tidak terganggu ya. Karena dari tadi Pak Nando nyanyi, sempat kehilangan suara dan suaranya mengecil. Ya, nggak apa-apa ya kalaupun lagi terganggu, mohon maaf. Karena signal tidak bisa kita beli ya, haleluya. Oke, hari ini saya tidak lupa untuk menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Ya, hati yang baru, pengalaman baru kita akan alami bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kita semua tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Iya. Mari saya minta Ibu Katrin akan baca buat kita. Ibu Katrin, ya, Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Buka suaranya, Bu. Suaranya belum dibuka, Bu. Bu Katrin, suaranya belum dibuka. Oke. Ya, sudah, Bu. Maaf. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari Amen. ia menaruh belas kasihan dan memberi teman. Oh, ada ya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Oke, puji Tuhan. Oke. Amin. Ya, saya percaya ayat ini tidak langka lagi buat kita ya, karena sering kita dengar bahkan dituangkan lewat lagu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Segala sesuatu sudah ditetapkan, bahkan kita lahir pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan kita lahir, kita tidak bisa menuntut dari rahim mana yang akan melahirkan kita. Tapi yang kita tahu, kita boleh terlahir miskin, tetapi semua kehidupan bisa dirubah. Karena saya percaya kita punya masa depan yang luar biasa. Saya melihat firman Tuhan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Bu. Jelas. Halo. Terdengar, Bu. Kok jelas. Dengar. Sorry. Oke. Dikatakan begini ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berarti ada persyaratan yang berlaku ya, bahwa langkah kita akan mengalami berkat kalau kehidupan kita jadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin kita semua di sini tergolong orang percaya, tapi belum tentu berkenan di hati Tuhan. Kita mungkin tergolong orang percaya, tapi belum tentu bisa memikat hati Tuhan. Kita mungkin bisa bandingkan dengan yang lain. Kenapa kok sama-sama ikut Zoom tapi dia diberkati Tuhan? Yang membedakan adalah apakah hidupmu sudah berkenan di hati Bapa. Ya, saya punya pengerja-pengerja ya, dan saya juga punya karyawan di Dorea Refleksi. Ada banyak kali saya memberikan berkat kepada mereka, ya berkat kejutan ya, dan itu berbeda-beda.
Kenapa? Saya menghargai tangan-tangan orang rajin. Saya menghargai setiap mereka yang datangnya lebih cepat, mereka yang memberikan sumbangsi yang besar di dalam usaha ini. Jadi saya memberikan berkat kepada mereka karena melihat perjuangan mereka, kesetiaan mereka, ketaatan mereka. Nah, saya ini manusia berdosa, tapi saya bisa memberikan surprise, berdampak gitu. Apalagi Bapak kita di surga. Saya yakin ketika kehidupan kita berkenan, itu yang menjadi perbedaan. Ya. Walaupun kita kelihatannya ya secara ekonomi pas-pasan, tetapi saat kita butuh Tuhan menyediakan. Karena apa? Dalam perkenanan Tuhanlah membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita, dalam segala kebutuhan kita, semua tercukupkan. Kenapa? Tuhan selalu pedulikan orang-orang yang hidupnya berkenan di hatinya Dia. Ya, karena Dia sudah mengatakan begini, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kok. Sedangkan langkah-langkah kita aja bisa ditetapkan Tuhan, apalagi persoalan makan, minum, pakai. Tuhan pasti menyediakan yang tepat dan yang terbaik. Ini masih tahun baru ya, saya yakin percaya tahun yang penuh rahasia yang kita akan lewati selama 12 bulan ke depan. Saya terlalu amat yakin Tuhan bertanggung jawab, tapi kita ada andil di dalamnya. Tuhan sangat peduli dengan semua kebutuhan dan keinginan kita selama 12 bulan ke depan. Tetapi ingat, siapa yang bereaksi benar, dia akan mengalami berkat-berkat tambahan, berkat-berkat kejutan, berkat-berkat supranatural dari Tuhan. Saya pastikan semua kita mendapatkan berkat supranatural. Saya pastikan bahwa kita semua mendapatkan berkat tambahan dari Tuhan. Apa yang tak pernah kita duga, itu yang dikerjakan Tuhan atas pribadi kita. Amin. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Masuk pada ayat berikutnya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, kalau suara saya terputus, tolong cepat beritahu ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Berarti saudara, terputus ya? Sedikit. Ya. Saudara lihat ya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Berarti kita bisa jatuh. Walaupun kita setia mengikuti Tuhan, ada kemungkinan pun dalam perjalanan kehidupan kita bisa jatuh. Ya. Tetapi Tuhan jamin bahwa Tuhan tetap topang kita. Kita tidak akan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Saya percaya di sini banyak kesaksian ya. Pak Oce ya, saya lihat wah tetap semangat, tetap luar biasa walaupun ya mengalami goncangan, mengalami begitu banyak persoalan kehidupan, tapi sampai hari ini masih bisa tersenyum. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini Pak Oce bisa nikmati hari-hari bersama dengan Tuhan dengan semangat. Saya percaya itu pun karena anugerah Tuhan. Amin. Masih dengar suara saya? Halo. Masih. Masih ya. Kok saya tidak melihat ada gerak-gerak, jadi saya pikir udah mati. Ya. Ya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Saya mau katakan ya, kita bukanlah orang yang paling jagoan dalam menjaga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ada kalanya kita juga mengalami titik terendah. Ada kalanya kita juga merasa kalah. Ada kalanya kita merasa seorang diri, kita merasa kesepian dalam hidup ini. Rasanya kita mungkin berkata, Tuhan gak ada, Tuhan kenapa biarkan aku, kenapa Tuhan buat aku seperti ini. Saya kembali pastikan bahwa tangan Tuhan selalu topang kita. Walaupun terkadang kita harus lewati masa-masa kesepian dalam hidup ini. Masa-masa mungkin kita menuntut belas kasihan orang ya, bukan sekedar belas kasihan Tuhan, belas kasihan orang. Dan kadangkala kita tidak mendapat semuanya itu. Percayalah, tangan Tuhan selalu topang kita. Mungkin banyak di antara kita yang merasa sendiri, yang merasa kok aku terus yang menderita, kok orang lain senang-senang, kok aku yang menderita sementara aku sudah memberikan segalanya untuk Tuhan. Saya kembali ingatkan, mengikuti jalan Tuhan harus siap pikul salib.
Ya, kalaupun sampai hari ini saudara masih tetap pikul salib, berarti Tuhan percaya bahwa Anda dan saya sanggup melewati semuanya. Tuhan izinkan kita lewati masa proses kehidupan yang tidak mudah, karena saya percaya Tuhan terlebih dahulu memberikan kita kesanggupan untuk melewati semuanya. Amin, Pak Oce. Ya, saya yakin Pak Oce bisa lewati masa-masa tersukar dan bisa kuat hari ini itu karena Tuhan. Amin. Amin, betul. Oke, sekarang kita lihat maju pada ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang tua di sini pernah muda kan ya? Yang sudah tuir-tuir di sini pernah muda? Pernah? Nah, Tolong jawab dong. Yang orang tua di sini pernah muda? pernah. Si Tuwir sama masih muda. Ini muda semua, Bu. Pada Oh, jawab udah. nama muda semua. Semangat. Tapi orang muda belum tentu bisa mencapai usia tua jika ia mati muda, ya kan? Kita hidup ada perjalanan waktu dari muda sampai ke tua. Bahkan ketika kita mati tidak ada lagi perjalanan waktu ya. Tetapi pemazmur ini mengatakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Berarti ada fase sejarah kehidupan yang dia lewati, dan itu menjadi sebuah sejarah dalam hidupnya, dan dia menyaksikan bahwa tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi tentunya ini satu kekuatan buat kita semua, bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang benar tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Orang benar selalu alami mujizat Tuhan. Walaupun orang benar selalu digoncang-goncang, mungkin sampai vertigo lah kita ini ya. Tetapi saya percaya kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Masuk pada tahun baru ini, saudara punya keyakinan, deklarasi, aku tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Aku tetap melihat penyertaan Tuhan itu sempurna buat saya. Karena dia adalah Immanuel, Allah yang tetap menyertai, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya. Ya, bahkan ada jaminan anak cucu kita tidak akan minta-minta roti. Seberapa banyak kita di sini yang sudah menjadi orang tua? Saya percaya ya, tangisan kita setiap hari bukan sekedar untuk diri kita sendiri, tetapi yang paling utama adalah keturunan kita. Bukankah setiap saat, setiap waktu yang kita doakan bukan diri kita lagi kan? Ya yang paling utama yang kita doakan bagaimana keturunan kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Kita sampai tuir-tuir mungkin masih bisa kerja keras, itu untuk siapa sih? Bukan untuk kita sendiri, tetapi kita punya kerinduan supaya apa yang kita kerjakan hasilnya itu juga bisa dikecap oleh anak cucu kita. Ya, kita selalu punya kerinduan supaya anak cucu kita bahagia, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita tidak meminta-minta roti. Dan saya pastikan anak-anak kita semua hidupnya bahagia diberkati Tuhan. Anak cucu kita pasti akan alami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Karena ini jaminan firman Tuhan bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Saya terlalu amat yakin bahwa anak-anak kita terpelihara dengan baik. Saya terlalu amat yakin anak-anak kita ini dijamin Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang lagi bergumul supaya pendidikan anak-anaknya diberkati Tuhan, bisa lulus, ya bisa mendapatkan pekerjaan. Ingat, air mata kita semua diperhitungkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin ada ibu-ibu di sini yang lagi menangis karena sudah lulus, sudah jadi sarjana, tapi belum dapat jodoh. Saya percaya bahwa ibu-ibu yang lagi nangis supaya anaknya dapat jodoh, Tuhan menyediakan pasangan hidup yang tepat dan yang terbaik. Ya, karena kita pegang janji firman Tuhan ini bahwa anak cucu kita tidak jadi pengemis, ya. Anak cucu kita tidak pinjam sana pinjam sini, tetapi mereka itu memberi pinjaman dan anak cucu kita selalu jadi berkat. Saya terlalu yakin ya, banyak pengalaman yang saya lihat. Ada yang saya layani di Surabaya, dia seorang anak yatim piatu dan dia benar-benar hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesedihan, kekecewaan. Karena apa? Hidup di panti asuhan. Tetapi saudara tahu sekarang ini ya, dia seorang wanita, seorang yang diberkati Tuhan, seorang pengusaha yang mempunyai 70 perusahaan.
Dia terlahir dari anak yatim piatu, tetapi dia bisa mengubah nasibnya. Kita boleh terlahir miskin, tapi miskin bukan untuk selama-lamanya. Karena ternyata nasib bisa dirubah dengan apa? Doa, dengan kerja keras, dengan perjuangan. Saya terlalu amat yakin apa yang menjadi doa kita di tahun ini, apa yang menjadi kerinduan kita untuk anak cucu kita, Tuhan mendengar dari tempat yang maha tinggi. Mungkin engkau sedang menangisi anak-anakmu, mungkin engkau juga sedang berjuang supaya anak-anakmu seirama denganmu dalam pekerjaan, perjalanan kehidupanmu, pekerjaanmu. Ingat, mungkin doamu belum terdengar, belum terjawab, belum terlihat hari ini, tapi saya percaya engkau yang lagi bergumul untuk anak-anak, engkau yang lagi menangis untuk anak-anak, Tuhan melihat semua dari tempat yang maha tinggi. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Dia tidak akan pernah melupakan kita. Karena ada jaminan firman Tuhan dalam Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4, bisa dibaca lagi Ibu Katrin? Yesaya, aduh bentar. Iya. Yesaya berapa? 46. Yesaya 46 ayat 4. 46. Aduh, bentar, ini internetnya jelek banget. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Ya, ini jaminan yang luar biasa juga untuk kita-kita ya. Jadi berbahagialah yang punya usia yang sudah tuir-tuir ya, sampai masa tuamu aku tetap dia ya. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di sini yang sudah berambut putih ya, dan dengan sadar tetap ngecat rambutnya supaya jadi hitam, berarti Anda berharap tetap awet muda dan belum saatnya digendong ya, masih semangat, masih kerja keras. Nanti sudah waktunya, kalau memang sudah cat tidak berfungsi lagi untuk menghitamkan rambut saudara, berarti waktunya Tuhan menggendong saudara. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang rambutnya masih hitam-hitam ya, berarti punya satu kekuatan bahwa aku masih bisa ya, aku masih punya kekuatan untuk melakukan kegiatan, melakukan usaha ya. Buktinya dengan ngecat rambut berarti ada daya upaya untuk memberikan satu pengertian kepada orang banyak bahwa aku masih kuat, aku masih muda, rambutku masih hitam. Amin ya. Tapi kalau memang sudah waktunya rambut akan menjadi putih, dan saudara supaya saudara juga tidak repot untuk ngecat 2 minggu sekali ya, terus membeli cat untuk rambut ya, sudah saatnya saudara menyadari bahwa waktunya Anda digendong oleh Tuhan ya. Karena semua kita punya keterbatasan. Kita mungkin bisa punya semangat yang menyala-nyala, tapi fisik kita juga ya sudah tidak bisa mendukung. Tapi yang kita tahu bahwa kalau fisik kita melemah, kita tidak bisa buat apa-apa. Ingat, ada Tuhan yang gendong kita. Jangan bersusah hati, jangan pernah kita mengatakan kok sendiri sih. Ingat, ada Tuhan yang gendong kita. Dan ada jaminan lagi ya, ada jaminan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Saudara, siapa yang? Apa? Iya, saya matikan dulu, tolong. Oke, ya. Bapak Ibu, dikatakan begini, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Ingat, asuransi hanya menanggung saudara jika plafonmu sesuai, ya. Kalau plafonmu tinggi, pasti asuransi akan menanggung saudara ya dengan segala keistimewaan. Tetapi kalau asuransimu plafonnya rendah, asuransi tidak bisa mengcover saudara dengan segala keistimewaan. Karena saya lihat bukti ya, anak saya waktu masuk rumah sakit, ya karena plafonnya rendah, ya namanya 10 tahun yang lalu saya cuma memberikan asuransi kepada anak saya cuma 400.000 10 tahun lalu. Tapi apa jadinya saudara, waktu masuk rumah sakit, namanya kamarnya itu cuma terhitung 200.000. Jadi pengeluarannya cukup besar dan asuransi hanya cover 9,5 juta, sementara pengeluaran saya itu ya 50 jutaan gitu ya saudara. Ya itulah saya bilang asuransi terbatas adanya kalau kita ini terbatas ya memberikan uang kepada asuransi, tetapi kita punya Tuhan yang tak terbatas. Asuransinya Tuhan itu dia mau menanggung kita terus
Ya, dia mau pikul kita dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu, ya saya percaya yang masih punya pasangan, ya kayak Pak Jimmy, ya Pak Jimmy sama Ibu Nini, ya mungkin hari-hari ini ya karena masih Pak Jimmy masih kuat ya, masih kuat gendong Ibu Nini ya, haleluya. Masih kuat ya. Tetapi kalau mungkin Pak Jimmy sudah 86 tahun, ya nggak mungkin gendong Ibu Nini. Ya dipastikan dua-dua masuk UGD ya, karena pasti jatuh lah. Karena apa? Kekuatan fisik terbatas. Tetapi Tuhan, dia menjamin kita bahwa dia akan tanggung kehidupan kita, dia akan pikul kita, dan dia menyelamatkan kita. Betapa hebat ya Tuhan itu bagi kita. Jadi kenapa kita mesti takut menghadapi hari-hari ini? Tahun 2025 itu tahun, saya bilang bukan tahun susah buat kita, tapi saya bilang ini tahun emas buat kita. Tahun dimana Tuhan memproses kita, menampi kita, tetapi saudara, namanya juga tahun emas, berarti ada harga mahal. Ya, ada hal-hal yang indah kita akan terima bersama dengan Tuhan. Pastikan tahun ini saudara akan melihat bahwa hidupmu akan dinaikkan oleh Tuhan. Hidupmu diberkati Tuhan. Usahamu akan dibuka oleh Tuhan. Engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, engkau terima mujizat spesial dari Tuhan. Ya, segala kemuliaan untuk Tuhan, dan mengakhiri khotbah saya pada malam hari ini.